Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin Sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, nikmat dan karunia besar kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dipertemukan kembali dalam acara kajian ilmu tauhid yang dilaksanakan oleh TPRI Kalimantan Selatan, dan kita masih membicarakan tentang Asmaul Husna atau nama-nama Allah yang indah. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita awali kajian kita pada hari ini dengan bersama-sama membacakan Ummul Quran. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ansarihi wa atba'ihi wa ila jami' auliya'illahi wa salihin wa syuhada wal muttaqin bi anna Allahal karim yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid din wad dunya wal akhirah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah hari ini kita membicarakan nama Allah yang ke-95. Nama Allah yang ke-95 yaitu Al-Badi'. Al-Badi', Maha memulai penciptaan. Al-Badi' artinya Maha memulai penciptaan. Kata Al-Badi' sendiri itu berasal dari kata bada'a yabda'u. Bada'a yabda'u, memulai sesuatu yang baru yang belum ada sebelumnya. Dari kata ini timbul kata bid'ah. Dari kata bada' ini juga timbul kata bid'ah, sesuatu yang baru yang sebelumnya tidak ada dilakukan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Itu disebut dengan namanya bid'ah. Bada'a yabda'u artinya menciptakan sesuatu yang belum pernah ada. Maka al-badi' artinya pencipta sesuatu tanpa ada yang ditiru sebelumnya atau ada sesuatu sebelumnya. Tetapi ada juga al-badi' diartikan dengan makna yang lain, yaitu sesuatu yang sangat indah atau mengagumkan. Al-ajib. Jadi kadang-kadang al-badi' bisa juga disebut al-ajib, sesuatu yang sangat mengagumkan atau yang sangat indah. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Badi' merupakan salah satu dari Asmaul Husna atau nama Allah yang indah. Apa yang dimaksud dengan Allah Al-Badi'? Allah yang memulai penciptaan. Dari pengertian yang tadi kita bicarakan sudah tergambar bahwa Allah Al-Badi' berarti adalah Allah yang menciptakan atau mengadakan sesuatu dengan baik dan indah tanpa ada contoh sebelumnya. Jadi Allah menciptakan itu alam semesta dan apapun yang diciptakan di dalamnya itu tidak ada contoh sebelumnya. Tidak seperti kita. Kalau misalnya kita berkarya sesuatu, menciptakan sesuatu, maka itu ada contoh-contoh sebelumnya. Ketika orang menciptakan pesawat terbang, ada contoh yang dilihat, yaitu ketika burung-burung terbang. Ketika orang misalnya menciptakan, kalau boleh disebut istilah menciptakan juga ya, sepeda, itu karena ada koin yang jatuh dari tempat yang tinggi, kemudian dia bergulir. Selama guliran koin itu cepat, selama itu dia tidak akan roboh. Maka lahirlah sepeda. Ada contoh dulu yang dilihat, kemudian baru dikreasi, diinovasi oleh manusia. Kalau Allah tidak ada apa-apa dari nol sama sekali, tidak ada contohnya, Allah langsung menciptakan. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 117, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Badi'us samawati wal ardh
Wa iza qadha amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Badi'us samawati wal ard. Di sini para pemirsa ada kata-kata badi'. Badi'us samawati wal ard itu artinya Allah pencipta langit dan bumi. Badi'us samawati wal ard. Wa iza qadha amran, dan apabila Allah berkehendak untuk menciptakan sesuatu, fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Maka Allah mengatakan kun, jadi, fayakun, maka jadilah. Jadi Allah tidak memerlukan contoh atau ada yang ditiru sebelumnya. Blank, sama sekali kosong. Ya ada hanya satu Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah memulai penciptaan. Makanya disebut dengan istilah memulai penciptaan. Dan Allah dengan sangat gampang, sangat mudah untuk menciptakan yang tidak ada sama sekali dan tidak ada contohnya, itu dengan kata kun. Jadi fayakun, maka jadilah. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ungkapan badi' yang sama juga ada pada surah Al-An'am ayat 101. Coba kita simak ayat ini pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Al-An'am 101 ini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Badi'us samawati wal ard. Anna yakunu lahu walad wa lam takun lahu sahibah wa khalaqa kulla syai' wa huwa bikulli syai'in alim. Allah pencipta langit dan bumi. Bagaimana dia mempunyai anak padahal dia tidak mempunyai istri? Ia menciptakan segala sesuatu dan ia mengetahui segala sesuatu. Allah menegaskan bahwa pertama badi'us samawati wal ard. Allah lah yang menciptakan langit, Allah menciptakan bumi. Dan Allah juga menegaskan di sini bahwa Allah tidak mempunyai anak, karena tidak mungkin punya anak. Berarti ada anak Tuhan. Allah menegaskan tidak. Dan dia tidak punya istri. Dia menciptakan segala sesuatu dan dia mengetahui segala sesuatu. Di sini para pemirsa ada kata-kata badi'. Artinya pencipta. Sebelumnya tidak ada, kemudian diadakan. Tidak ada yang ditiru, tidak ada yang contoh, tapi langsung dari kosong, nol menjadi ada. Hanya dengan mengatakan kun fayakun, jadi maka jadilah. Itu yang dimaksud dengan al-badi'. Allah al-badi' artinya Allah yang memulai penciptaan. Para pemirsa yang dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa taala, dari uraian tadi juga kita bisa paham sebetulnya Allah al-badi' itu artinya Allah menciptakan tanpa alat, tanpa bahan dan tanpa kurun waktu yang diperlukan. Karena dengan pernyataan Allah kun fayakun, jadi maka jadilah, itu akan terjadi. Jadi tidak ada bahan. Kalau kita kan mau bikin sesuatu ada bahannya. Orang mau bikin kereta api, mau bikin mobil, itu ada bahan-bahan yang diolah terlebih dahulu. Bahan itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, diolah oleh manusia. Kalau Allah tidak, betul-betul tidak ada sama sekali. Jadi bukan hanya sekedar tidak mencontoh kepada barang yang sudah ada, tapi bahannya pun juga sebelum tidak ada, Allah yang menciptakan bahan itu. Makanya disebut dengan istilah al-badi', Allah yang maha memulai. Allah menciptakan alam semesta dari sebelumnya tidak ada sama sekali. Allah mencipta tanpa mencontoh atau meniru sesuatu. Allah mencipta tanpa memerlukan penelitian, kajian, berpikir atau perhitungan tertentu. Jadi tidak seperti manusia dilakukan kajian-kajian mendalam dulu, penelitian-penelitian dahulu, baru kemudian dipelajari, diperhitungkan, baru dimulai pekerjaan. Itu pun belum tentu berhasil. Kadang-kadang berulang kali, baru akhirnya berhasil. Allah Subhanahu wa taala tidak memerlukan penelitian, tidak memerlukan kajian-kajian, tidak memerlukan pikiran-pikiran atau perhitungan tertentu. Begitu Allah ingin, hanya dengan mengatakan kun fayakun, jadi maka jadilah. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Kalau kita sudah memahami tentang makna dari Al-Badi', Allah itu yang memulai penciptaan, dan penciptaan yang sangat luar biasa, yang tentu tidak bisa ditiru oleh umat manusia atau bahkan oleh makhluk apapun di alam semesta ini. Maka kira-kira pelajaran apa yang bisa kita ambil dari nama Allah Al-Badi' ini, dan bagaimana sikap kita sebagai muslim yang sudah memahami betul tentang Al-Badi'. Yang pertama tentu saja para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mengimani, kita meyakini sepenuhnya bahwa hanya Allah yang Maha Pencipta. Bahwa Allah yang memulai penciptaan tanpa contoh, tanpa bahan, tanpa alat, dan tanpa harus melalui proses penelitian, pemikiran, dan kajian-kajian tertentu. Ciptaan Allah sangat indah dan sangat mengagumkan. Para pemirsa bisa memperhatikan bagaimana lingkungan kita sendiri, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan tumbuh-tumbuhan, menciptakan hewan, menciptakan manusia, menciptakan segala benda yang ada di lingkungan kita, apalagi lebih luas lagi di alam semesta ini. Ketika kita menengok ke atas langit misalnya, ada bintang-bintang yang bertaburan, ada bulan, ada matahari, sekian banyak planet dan bima sakti di sana. Luar biasa. Itulah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan itu. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yakinkan semua yang ada di alam semesta ini adalah ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita dalam kajian sebelumnya sudah menyatakan dengan sangat tegas, hanya Allah lah pada hakikat yang pencipta. Yang lain tidak. Yang lain itu hanya membuat yang sudah diciptakan. Mungkin pemirsa masih ingat kajian kita yang terdahulu, yang betul-betul pencipta sesungguhnya itu adalah Allah. Manusia sebetulnya tidak tepat dikatakan menciptakan. Kenapa? Karena dia memulai dari yang ada, hanya merubah bentuk. Besi diubah jadi mobil, besi diubah plastik, misalnya diubah dan lain-lain menjadi motor, menjadi kereta api, menjadi kapal dan lain-lain. Dia tidak mencipta dari nol, tetapi dari bahan-bahan yang ada yang kemudian diolah. Jadi dia hanya mengubah bentuk dengan ilmu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Jadi para pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada dasarnya yang mencipta itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita yakinkan di dalam hati, dalam jiwa, dengan keyakinan yang penuh, semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Allah Maha berkuasa untuk segala sesuatu. Wa huwa bikulli syai'in alim, dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui atas segala sesuatu. Yang kedua, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memikirkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang sangat luar biasa untuk memperkuat keimanan dan keyakinan kita tadi. Kita sudah mencoba, pertama yakinkan dulu. Nah, memperkuat keyakinan ini, pikirkan alam semesta. Kita disuruh supaya memikirkan keadaan alam semesta. Supaya apa? Supaya iman kita menjadi kuat dan semakin tangguh. Karena kita tahu ketika kita berpikir betapa luar biasanya alam semesta ini, tentu ada penciptanya. Dan kesimpulan kita akan mengatakan yang pencipta itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau orang mau berpikir tentang ciptaan-ciptaan Allah, sekecil apapun ciptaan itu, dia akan melihat betapa luar biasanya Allah menciptakan. Ketika melihat semut berjalan, semut sekecil itu bisa berjalan. Apalagi yang lebih kecil dari semut, kuman-kuman atau virus misalnya yang kecil sekali, tidak terlihat oleh mata kita, baru bisa dilihat dengan pembesar misalnya. Orang akan mengatakan dalam hatinya betapa luar biasa Allah menciptakan benda-benda kecil. Saya ulangi, hewan-hewan kecil itu kok bisa bergerak dengan sangat lincah, dengan sangat baik. Tidak ada manusia yang bisa menciptakan. Sehebat apapun misalnya manusia pada bikin robot, tidak akan bisa sekecil itu dia bikin. Lihat lagi tumbuh-tumbuhan, misalnya dia pikirkan bagaimana tumbuh-tumbuhan itu tumbuh dengan begitu baik di tanah yang sama, dengan pupuk yang sama, dengan air yang sama, dengan perawatan yang sama. Berbeda tumbuh-tumbuhan, berbeda rasanya. Yang satu manis, yang satu asam, dan lain-lain.
karena beda tumbuh-tumbuhannya, padahal ditanam di tempat yang sama. Siapa yang bisa menumbuhkan itu? Jawabannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita diajak, sekali lagi ya, kita diajak untuk menggunakan akal dan pikiran, berpikir tentang ciptaan Allah untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan cuma pikiran-pikiran khayal melulu, mimpi-mimpi yang tidak membuat kita menjadi taqarrub, dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan termasuk dalam diri kita disuruh kita memikirkan. Wa fi anfusikum afala tubsirun, kata Allah. Dalam dirimu sendiri, apa kau tidak perhatikan? Apa kau tidak lihat? Perhatikan betapa luar biasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan tubuh kita dengan sekian banyak perangkat-perangkat di dalamnya yang tidak terjangkau oleh akal manusia untuk bisa menciptakan seperti itu. Kita tidak dianjurkan berpikir bagaimana wujud dan zat Allah. Yang diajarkan berpikir tentang ciptaan Allah untuk memperkuat iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih ingat para pemirsa dengan ungkapan yang mengatakan tafakkaru fi khalqillah wala tatafakkaru fi zatillah. Pikirkanlah apa yang diciptakan Allah, tapi jangan kau pikirkan tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Jangan membayangkan Allah itu seperti ini, seperti ini, seperti tidak ada sepertinya. Karena Allah tidak sama dengan makhluknya. Apapun yang kita bayangkan zat Allah itu tidak akan bisa menyimpulkan kita kepada hal yang benar. Karena itu jangan berpikir bagaimana wujudnya Allah. Pikirkan tentang alam semesta, ciptaan Allah. Akhirnya berkesimpulan bahwa semua ini ada yang ngatur, ada yang mengelola, ada yang menciptakan, dan ada yang menjalankannya. Itulah dia Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga yang bisa kita lakukan setelah kita memahami makna dari Al-Badi', Allah yang Maha memulai penciptaan. Apa yang ketiga para pemirsa? Berusaha melahirkan karya-karya besar yang bermakna dan bermanfaat banyak. Jadi selama Allah memberikan umur kepada kita, kekuatan dan kemampuan, manfaatkanlah usia, kekuatan dan kemampuan itu untuk melahirkan karya-karya yang besar. Allah memulai penciptaan, Allah mengajarkan kepada kita juga untuk melahirkan karya-karya besar dalam hidup ini. Apalagi kalau misalnya karya besar itu yang kita lakukan bisa berusia panjang. Dalam arti dimanfaatkan dari satu generasi ke generasi berikutnya, bukan hanya 1 tahun, 2 tahun, tapi berpuluh-puluh bahkan ratusan tahun. Insya Allah para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala itu akan mendapatkan ganjaran besar atau pahala besar dari Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap karya-karya besar yang dilakukan oleh kita manusia itu dihargai oleh Allah. Dihargai oleh Allah dengan penghargaan yang sangat besar. Selama karya itu dimanfaatkan, digunakan untuk kebaikan, selama itu juga Allah memberikan pahala besar bagi yang bersangkutan. Orang biasanya menyebut dengan istilah amal jariyah. Kita sebut saja karya-karya besar. Apakah dia membangun masjid, membangun pesantren, atau melahirkan sesuatu yang bermanfaat besar. Nulis buku misalnya, bukunya sekian ratus tahun dipakai menjadi buku bacaan orang. Maka sekian banyak yang membaca, diajarkan lagi di sana sini. Di sekolah-sekolah, di pengajian-pengajian, di majelis taklim. Sekian banyak yang menyerap ilmu dari buku itu. Maka penulisnya akan mendapatkan pahala besar dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi berkarya itu diajarkan kepada kita supaya kita melahirkan sesuatu yang besar dalam hidup ini. Beramallah kata Allah Subhanahu wa taala, maka Allah, Rasul dan kaum mukminin akan menilai hasil karyamu. Berkaryalah. Yang keempat, para pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bekerja keras untuk memperoleh hasil yang maksimal. Jadi kalau tadi kita berusaha untuk melahirkan karya-karya besar, yang keempat ini kita bekerja keras. Kita diajarkan untuk bekerja dan terus bekerja untuk menghasilkan sesuatu yang maksimal. Jadi tidak hanya sekedar untuk menghayal, sekedar untuk bercita-cita, untuk berkeinginan, tapi diikuti dengan kerja-kerja keras.
kepada Allah Subhanahu wa taala, kita juga berdoa memohon supaya diberikan kekuatan dan kemampuan untuk bisa melahirkan sesuatu yang terbaik untuk kepentingan masyarakat banyak. Dari Al-Badi', Allah yang memulai penciptaan, itu melahirkan inspirasi bagi umat manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bekerja keras sehingga melahirkan yang kita sebut ketiga tadi adalah karya-karya yang besar tersebut. Kita tidak bisa bayangkan para pemirsa kalau umat Islam melakukan ini. Di mana-mana kita akan lihat inovasi dan kreasi yang luar biasa, akan lahir karya-karya besar yang sangat bermakna dan bermanfaat untuk kehidupan umat manusia. Kita akan melihat luar biasa kemajuan yang akan dicapai. Dan itu tentu berdampak sangat positif bukan saja untuk kepentingan umat Islam sebagai penikmatnya atau masyarakat lain, tapi juga untuk agama Islam. Para pemirsa mungkin masih ingat bagaimana tokoh-tokoh besar kita, ulama-ulama besar kita zaman dahulu dengan melahirkan karya-karya besar mereka mengangkat harkat dan martabat Islam dan umat Islam di mata dunia. Sehingga Islam pernah menjadi superpower dunia untuk ratusan tahun lamanya. Kenapa? Karena mereka memang berpikir, bekerja keras dan melahirkan karya-karya yang luar biasa. Sampai hari ini kita masih menikmati karya-karya tersebut. Bahkan beberapa catatan sejarah menyebutkan bangkitnya negara-negara barat tidak bisa lepas dari umat Islam yang memberikan sumbangan keilmuan dan pemikiran kepada mereka. Dulu ketika orang-orang barat itu dalam kegelapan, dulu ketika orang-orang barat belum maju, mereka belajar ke dunia Islam. Mereka datang ke Kairo di Mesir, mereka datang ke Cordoba di Spanyol, mereka datang ke Baghdad di Irak, pusat-pusat pendidikan dan pengajaran serta penelitian dalam Islam. Kembali mereka ke negara mereka, lalu mereka pun mengembangkan pemikiran-pemikiran itu dan disesuaikan dengan situasi kondisi mereka. Mereka terus berkembang, akhirnya mereka maju sampai hari ini. Para pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bekerja keras itu merupakan bagian dari ajaran agama. Bagian dari ajaran agama. Walaupun kita diajarkan untuk bertawakal kepada Allah, kita diajarkan untuk pasrah kepada Tuhan, kita diajarkan untuk mengembalikan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kita diperintahkan untuk bekerja keras. Tidak hanya sekedar diam karena Tuhan yang menakdirkan, gak usah bekerja apa-apa. Tidak. Bahwa Allah menentukan ya, bahwa Allah yang akan menetapkan ya, bahwa Allah yang menakdirkan benar. Itu harus diyakini penuh di dalam hati kita. Tetapi kita diperintahkan juga untuk berusaha dan bekerja. Jadi mencapai sesuatu itu diajarkan untuk berusaha. Dengan kata lain mungkin para pemirsa bisa kita sebut begini. Berusaha dan bekerja keras itu bagian dari perintah agama. Tidak mengurangi makna tawakul atau tawakal kepada Allah. Tidak. Bertawakal kepada Allah tetap dilaksanakan, tapi bekerja dulu. Faiza azamta fatawakal Allah. Bulatkan tekad dulu, baru bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dua-duanya ini ajaran dari Allah Subhanahu wa taala, ajaran dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama seperti contoh yang sering kita sampaikan. Apakah obat misalnya menyembuhkan orang yang sakit? Kita akan jawab tidak. Faiza maridtu fahuwa yahdin. Kalau aku sakit, maka Allah lah yang menyembuhkan. Jadi bukan obat yang menyembuhkan orang. Tapi kita disuruh berobat. Itu sebagai sarana. Penentunya adalah Allah Subhanahu wa taala. Lakukan pengobatan dulu, hasilnya serahkan kepada Allah. Pastikah orang berobat itu kemudian sembuh? Jawabannya tidak, karena obat tidak menyembuhkan. Pastikah orang yang berobat kemudian tidak sembuh? Juga tidak. Yang menentukan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi para pemirsa bekerja keras. Dan yang terakhir, kita tidak banyak bicara tapi lebih banyak bekerja. Ini yang diajarkan oleh agama. Banyak bekerja, bicaranya sedikit. Jangan dibalik. Ngomongnya terus, bicaranya banyak, tapi kerjanya sedikit. Sebelum kita mengakhiri, sebagaimana biasa para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
kita mau lihat manfaat apa yang bisa kita dapat kalau kita berzikir dengan menyebut nama Allah Al-Badi'. Di dalam kitab Senjata Mukmin yang ditulis oleh Kiai Haji Husain Qadri di Martapura, beliau mengatakan pada halaman 88, Al-Badi' maknanya yang tidak mempunyai banding. Nah, kalau beliau mengartikan tidak mempunyai banding. Khasiatnya, barang siapa berzikir dengan dia, seperti dikatanya, ya Badi', ya Badi', 70.000 kali. Wah, ini banyak sekali para misalnya, lumayan banyak, 70.000 kali kata beliau. Ya Badi'u, ya Badi'u, ya Badi'u, ya Badi'u, ya Badi'u. Insya Allah ditunaikan hajatnya dan ditolakkan daripadanya segala mudarat. Jadi orang yang berhajat sesuatu, yang ingin sesuatu, karena Allah Al-Badi' yang menciptakan, kemudian dibaca 70.000 Al-Badi', ya Badi'u, ya Badi'u, ya Badi'u, insya Allah ditunaikan hajatnya. Dan ditolakkan daripadanya segala mudarat. Mudarat dalam bentuk apapun, lahir dan batin, akan tertolak kalau orang mau berzikir dengan ya Badi' 70.000 kali. Kemudian beliau mengatakan, dan barang siapa membanyakan berzikir dengan dia, insya Allah memancar hikmah dari hatinya atas lidahnya. Wah, ini luar biasa para pemirsa. Orang yang banyak berzikir dengan mengucapkan ya Badi', ya Badi', ya Badi', tidak disebutkan beliau berapa jumlahnya. Ya katakanlah 100 lah paling tidak sehari. Nanti akan memancar hikmah dari hatinya atas lidahnya. Artinya ucapan-ucapannya itu penuh dengan hikmat dan kebijaksanaan. Jadi ucapan tidak sia-sia dan penuh dengan makna. Penuh dengan makna. Para misalnya dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah yang Maha Rahman lagi Maha Rahim memberikan kekuatan kepada kita lahir dan batin untuk bisa berpikir, berbuat dan berkarya yang sebaik-baiknya, dan karya itu bisa dimanfaatkan sebanyak-banyaknya oleh umat manusia. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadatin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala asrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma akhrujna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftahna ababal ilmi wa zaina bil halakil hasanah wal hilmi birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala khairin khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.